kembali lagi di Rim Talk, Rimbawan Talk. Nah, kita perkenalan dulu nih ya Kak ya. Dari Jida dulu atau dari aku dulu nih? Dari kamu dulu boleh. Halo Rimbawan Muda, kenalin nama aku Hakim dan di sini aku bakal nge-hostin Rim Talk ini bareng. Halo semuanya, aku Azida dan tentunya di sini kita akan menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa. Siapa nih Kak? Oke, langsung kita panggil aja nih ya. Langsung aja, dia adalah Kak Faiha. Halo Kak Faiha, gimana nih Kak Faiha kabarnya pada hari ini? Halo Zida, halo Kim. Baik, gimana kalau kabarnya kamu? Alhamdulillah kita baik-baik aja nih ya, alhamdulillah. Oke, mungkin sebelumnya Kak Faiha nih boleh menyapa teman-teman Rimbawan Muda dulu. Betul. Bisa perkenalan dulu, kan pasti Rimbawan Muda ini pada penasaran ya. Ini siapa sih gitu. Kita siapa sih kok menarik sekali? Betul sekali, silahkan Kak Faiha. Oke, sebelumnya makasih banget waktunya khususnya buat teman-teman PPSMB Pelestari. Jadi halo semuanya Rimbawan Muda, perkenalkan nama aku Faiha Azka Zahira. Aku dari mahasiswa Fakultas Kehutanan Angkatan 2020 yang juga sekarang lagi belajar di Departemen Manajemen Hutan 2022. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Kak Faiha. Nah, mungkin kita bisa mulai bincang-bincang dari ini ya. Kalau dilihat dari semester 1 nih, Kak Faiha ini sepertinya mengikuti banyak organisasi dan kegiatan baik di fakultas maupun di kampus ya Jid ya. Yang di luar akademik gitu ya. Betul. Nah, mungkin Kak Faiha bisa cerita-cerita sedikit nih ke Rimbawan Muda. Kegiatan apa aja sih yang ikutin sama Kak Faiha ini? Dari semester 1 sampai semester 4 kemarin ya. Silahkan Kak Faiha. Sebenarnya kalau dari semester 1 sampai semester 4 cukup banyak ya Hakim ya. Jadi mungkin aku juga lupa beberapa. Tapi kalau misalnya kita ngomongin masalah organisasi, belakangan ini aku aktif di 2 organisasi. Untuk internal fakultas itu ada IFSA atau mungkin teman-teman tahu International Forestry Students Association, di mana tujuan kami itu untuk mengadvokasikan terkait isu-isu khususnya bidang kehutanan baik nasional maupun internasional seperti itu. Nah, dalam tingkat universitas aku ikut UKM yang namanya ISEC. Mungkin teman-teman udah pernah dengar juga ya. Ya, kemarin kalau nggak salah di PPSMB juga sudah dijelaskan kan ada organisasi-organisasi, mungkin teman-teman sudah pernah dengar juga. Tapi mungkin untuk kegiatan yang belakangan ini aku baru ikuti, yaitu salah satunya seleksi mahasiswa prestasi. Tuh. Oke. Ikut seleksi mahasiswa berprestasi. Iya, oke. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang mahasiswa berprestasi itu apa sih Kak? Mungkin Kak Faiha bisa jelasin sih mahasiswa berprestasi itu gimana? Terus dia itu ngapain aja gitu Kak? Oke. Mungkin sebelumnya aku pengen tanya nih sama Zida sama Hakim, kalau misalnya kalian dengar terkait mahasiswa prestasi, apa sih yang pertama kali kalian pikirin? Mungkin dari Hakim dulu deh. Oke, kalau dari aku kalau dengar title mahasiswa berprestasi gitu ya, mungkin pikirannya mahasiswa yang prestasinya banyak dan bisa mewakili kampus untuk bisa menyandang gelar tersebut. Kalau aku sih pikirannya gitu. Tapi nggak tahu nih aslinya gimana. Kalau dari Jida gimana sih? Kalau dari aku sendiri hampir sama sih sebenarnya kayak Hakim. Jadi kalau dengar mahasiswa berprestasi nih ya pasti harus punya prestasi gitu nggak sih Fai yang benar? Soalnya kalau dari aku sendiri jujur belum agak tahu gitu ya, belum lebih tahu mendalam gitu loh tentang mahasiswa berprestasi. Jadi ya taunya oh berarti ini mahasiswa yang punya prestasi kayak gitu. Sebatas itu ya. Sebenarnya kalau misalnya apa yang udah teman-teman bilang itu nggak salah, karena sebenarnya mungkin dari teman-teman Rimbawan Muda juga nih, kalau dengar yang namanya mahasiswa berprestasi pasti langsung kepikirannya oh iya mahasiswa yang punya berbagai prestasi atau prestasi betul. Dan itu benar. Jadi mungkin aku izin menambahkan sedikit bahwa mahasiswa berprestasi ini nantinya akan dinilai dari berbagai prestasi yang teman-teman punya. Jadi nggak cuma kejuaraan teman-teman. Nanti teman-teman juga bakal dilihat mulai dari pengakuannya. Misalnya teman-teman jadi juri, jadi wasit, jadi moderator itu bisa dimasukin. Lalu ada bentuk penghargaannya. Misalnya seperti apa dedikasi teman-teman ke lingkungan dan masyarakat. Nanti akan diresmikan oleh lembaga resmi. Lalu ada juga misalnya teman-teman punya kemampuan wirausaha, sudah membangun bisnis kecil-kecilan itu bisa dimasukkan. Akan diperhatikan juga. Selain itu ada volunteer, ada bentuk karya. Misalnya mungkin di sini Azida atau Hakim punya karya tulis misalnya buku atau mungkin musik atau mungkin kayak art dan sebagainya itu bisa dimasukkan. Jadi memang mahasiswa berprestasi ini nantinya akan dikompetisikan dan dilihat istilahnya prestasinya secara menyeluruh. Itu mungkin yang membuat ini sedikit tricky ya mungkin.
Nah, awal mula aku masuk mahasiswa berprestasi, ini kebetulan dapat informasi dari grup angkatan. Ya. Waktu itu informasinya dikirimkan dan aku lihat masih ada kesempatan untuk daftar, jadi aku coba daftar. Gimana sih teman-teman kira-kira proses untuk ikut seleksinya? Mungkin itu ya yang mau Iya, proses dari awal gitu. Iya, jadi nanti akan ada beberapa tahapan teman-teman. Yang pertama nanti tentunya akan mulai dari seleksi fakultas, universitas, dan nanti kalau misalnya teman-teman menang di universitas, teman-teman bakal masuk ke tingkat nasional. Dan mungkin nanti bisa nyampe internasional, aku kurang tahu juga, tapi yang pasti nanti teman-teman akan diajukan oleh UGM untuk tingkat nasional. Nah, beberapa seleksi yang dibutuhkan itu nanti pertama akan ada verifikasi dokumen. Jadi dokumennya seperti yang teknis dan non teknis. Untuk non teknis, teman-teman itu biasalah warga negara Indonesia, punya KTM, dan yang perlu diperhatiin di sini adalah maksimal teman-teman mendaftarkan diri sebelum semester 6. Jadi maksimal semester 6. Oleh karena itu, teman-teman yang bawa muda nih khususnya, kalau misalnya mau daftar aku ajuin dari sekarang aja. Jadi nanti ada pengalaman kan untuk misalnya maju lagi tahun selanjutnya. Nah, selain verifikasi dokumen tadi, ada juga yang teknisnya. Contohnya seperti gagasan kreatif. Nah, gagasan kreatif nanti akan disesuaikan oleh tema, khususnya nanti kita akan bawa tema dari bidang kehutanan itu sendiri. Lalu ada juga capaian unggulan. Capaian unggulan itu bentuknya yang portofolio. Portofolio. Iya, jadi kan tadi ada beberapa bidang-bidang prestasi yang aku sebutin sebelumnya itu nanti kita tunjukin di situ. Dan teman-teman butuh lampirin sertifikat untuk memverifikasi kegiatan-kegiatan tersebut. Dan yang terakhir itu adalah sertifikat TOEFL. Perlu juga ya? Iya, perlu juga. Jadi mungkin tapi teman-teman nggak usah khawatir karena sebenarnya itu juga salah satu bagian penilaian aja kan. Tapi memang mereka itu juga mempertimbangkan keahlian teman-teman dalam mengutarakan bahasa asing. Nah, teman-teman kan masih punya banyak waktu luang nih, masih sampai tahun depan kan. Betul. Aku saranin benar-benar diusahain. Nah, nanti setelah udah verifikasi dokumen, lanjut ke wawancara terkait portofolio tadi, kemudian presentasi gagasan kreatif. Ini nanti berulang sampai di tahap nasional, tapi nanti untuk di UGM, tingkat UGM perbedaannya adalah kalau misalnya teman-teman gagal di verifikasi portofolio, maka teman-teman nggak akan lanjut presentasi gagasan kreatifnya. Itu berarti berjenjang ya Kak? Kalau Iya. semisal sudah stop di tengah jalan, berarti sudah tidak lanjut lagi seperti itu. Ternyata panjang sekali ya proses mapres ini gitu. Dan sekira aku tuh mapres ini tuh cuma tingkat universitas, tapi ternyata nasional bahkan internasional gitu ya Kak ya. Iya, oke. Bahkan ada internasionalnya. Betul sekali. Oke, baik. Mungkin tadi kan udah dijelasin nih apa aja dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendaftar mapres ya, Kak Faiha ya. Nah, mungkin sekarang bisa lebih ke ini nih, Kak Faiha bisa sharing-sharing tips and trick kalau teman-teman mau daftar mapres. Betul. Apa aja yang perlu disiapin? dari Selain semester dokumen-dokumen gitu ya. awal? Mungkin harus mengatur waktunya bagaimana atau kegiatan-kegiatan apa yang direkomendasikan untuk diikuti seperti itu. Terima kasih sebelumnya untuk pertanyaannya. Sebenarnya ini pertanyaan yang baik ya, karena ini artinya bagaimana kita mengatur strategi biar nanti ketika kita mengajukan portofolio itu bisa diverifikasi dengan baik gitu kan, oleh pihak komunitas mahasiswa prestasinya. Jadi tentunya kalau tips dan triks dari aku ya, yang perlu dipersiapin itu tadi. Kita harus lihat apa yang dibutuhkan oleh mereka. Misalnya bidang apa aja sih yang bakal dilihat. Kan tadi banyak tuh bidangnya mulai dari kejuaraan, pengakuan dan segala macam. Jadi aku saranin teman-teman mulai mempersiapkan bidang-bidang tersebut atau pengalaman bidang-bidang tersebut dari sekarang. Nggak harus misalnya kayak berfokus pada kejuaraan saja atau salah satu saja. Justru kalau misalnya merata, biasanya mereka bakal lebih dilihat. Oh iya, ini berarti kemampuannya bisa merata nih. Betul. Iya, benar. Jadi mungkin nanti itu difokusinnya ikut berbagai macam kegiatan, coba berbagai kegiatan, mau itu bentuknya perlombaan, mau itu bentuknya mungkin pendelegasian atau mungkin kepanitiaan, organisasi dan segala macam. Teman-teman coba dan simpan buktinya. Karena nanti akan diminta bentuk buktinya itu khususnya bentuk sertifikat. Kalau misalnya ada kepanitiaan minta sertifikatnya. Kalau misalnya ada bentuk moderator minta sertifikatnya. Itu menurut aku salah satu hal yang aku agak sesalin sekarang sih. Karena beberapa kali misalnya jadi pembicara itu susah nyari buktinya. Jadi kayak selain kegiatan, teman-teman juga perlu nyiapin bukti. Selain itu mungkin lebih ke arah
ini sih persiapan mental karena Oke, ya Kak. pasti ya harus dari awal banget sih ya itu. Banyak. iya saingannya banyak dan teman-teman nanti ketika udah sampai mungkin ya bahkan dari segi fakultas dulu teman-teman akan lihat nih dinamika teman-teman lain yang punya ambisi yang sama dan juga Betul. keinginan yang sama, apalagi nanti kalau tingkat universitas teman-teman akan lihat hal itu dari mahasiswa-mahasiswa lain gitu kan, dan mungkin teman-teman perlu mempersiapkan. Yang penting adalah teman-teman berani mencoba dulu. Betul. Nanti untuk hasilnya itu belakangan, karena yang penting kan di sini pengalaman. Betul Gitu sekali. sih tips and trik aku. Ada beberapa tahun kesempatan untuk mencoba ya Kak. Jadi Iya. walaupun tidak lolos misalnya di tahun pertama bisa mencoba di tahun kedua. Betul. Karena batasnya tadi sampai semester 6 ya. Oke, mantap banget ya Aku ternyata. sama Jida masih bisa ya Jid? Masih bisa dong. Semoga kita punya prestasi ya Kim ya habis ini ya. Semoga prestasi kita Mapres semakin banyak bisa ikut Mapres. Oke, nah ini nih Kak Faiha, kan Kak Faiha ini udah mengikuti seluruh rangkaian proses jadi Mapres. Nah, kira-kira kegiatan apa aja sih yang bakal dilakuin setelah jadi Mapres itu? Karena jujur aku masih bingung nih, masih agak bingung. Udah jadi Mapres tuh kita bakal ngelakuin apa? Apakah penelitian atau lomba menambah prestasi atau gimana nih Kak? Oke, jadi nanti kalau misalnya teman-teman udah jadi mahasiswa prestasi, mungkin ini tingkat universitas dulu. Iya. Tingkat universitas nanti kan biasanya diambil 5 kejuaraan teman-teman. Kemarin itu yang jadi juara pertama itu dari FEB, kedua itu dari Visipol, terus FIB, Fakultas Psikologi, sama yang terakhir adalah dari teknik. Jadi mohon maaf sekali ini teman-teman kehutanan belum bisa masuk untuk tahun ini, tapi semoga tahun depan bisa. Amin. Tapi poinku adalah kelima orang yang kejuaraan ini, mereka ini akan berpotensi untuk diajukan UGM untuk mewakili kegiatan-kegiatan yang membawa nama UGM, khususnya kegiatan kemahasiswaan maupun itu delegasi dan segala sebagainya. Contohnya kemarin tuh ada kedatangan Presiden Jerman ke UGM. Oh iya, iya, itu tahu, ada tahu. beberapa mahasiswa prestasi dan mereka bahkan bukan juara satunya, tapi mereka tetap diajukan untuk mewakili UGM menjadi delegasi seperti itu. Itu salah satu contohnya. Dan aku yakin masih banyak lagi. Aku sendiri belum lihat-lihat apa saja kegiatannya, tapi yang jelas adalah ketika kita udah menjadi mahasiswa prestasi, aku yakin banyak peluang yang akan terbuka. Misalnya diundang jadi pembicara, diundang jadi mungkin delegasi, diundang jadi perwakilan-perwakilan UGM untuk kegiatan lainnya, untuk volunteer dan segalanya. Karena istilahnya kita yang menjadi istilahnya image mahasiswa UGM kan ketika udah iya, dinobatkan sebagai benar-benar. mahasiswa prestasi ini gitu. Kalau contoh dari skala lebih kecilnya di fakultas, contohnya aku kemarin aku sama Mas Japet kan. Iya. Itu kami ditawarkan menjadi pembicara juga untuk kegiatan praktek agama. Jadi itu salah satu contohnya. Dan masih iya, banyak iya. kesempatan lain yang akan teman-teman nanti dapatkan ketika menjadi mahasiswa prestasi. Oke, Banyak keren banget sekali ya ya. peluangnya untuk- Kalau nggak salah, Kak Faiha kemarin juga yang Presiden Federal Jerman itu juga ikut ya? Iya. Ya, itu katanya mau ke Wanagama tapi nggak jadi kayaknya ya. Iya. Oke. Oke, kan tadi udah diceritain apa aja nih kegiatan setelah menjadi Mapres. Nah, dari kegiatan-kegiatan itu kalau yang Kak Faiha sendiri rasain buat diri Kak Faiha setelah menjadi Mapres tuh benefitnya apa aja sih? Kayak manfaat apa aja yang didapetin dari kegiatan Yang Mapres? mungkin nggak didapetin dari kegiatan-kegiatan lain gitu ya. Oh, iya. Sebenarnya sulit ya ini pertanyaan, tapi yang pasti adalah pengalaman. Karena kebetulan aku bukan pemenangnya kemarin kan untuk universitas, tapi yang penting ada pengalaman. Pengalaman dalam hal aku melihat dinamika kompetisi yang ada di khususnya di lingkungan UGM. Iya, betul. Aku jadi dapat teman-teman baru, aku menjalin koneksi baru, aku bisa melihat apa saja kegiatan yang teman-teman UGM ini lakukan untuk untuk menjadi lebih produktif dan juga belajar dari mereka. Aku belajar untuk lebih memanage waktu lagi karena seperti yang kita udah diskusikan tadi, emang proses seleksi itu kan panjang dan butuh Betul. waktu lebih banyak seperti itu. Dan yang paling penting mungkin ini untuk membuka peluang kesempatan-kesempatan baru untuk aku sendiri dalam berbagai kegiatan, dan mungkin aku yakin mahasiswa prestasi lainnya juga merasakan hal yang sama. Tapi mungkin secara keseluruhan yang aku ingin tekankan adalah bahwa mahasiswa prestasi ini bukanlah sesuatu hal untuk memvalidasi
diri kita sendiri. Karena mungkin ada beberapa teman-teman yang berpikir aku harus jadi mahasiswa prestasi untuk bisa memvalidasi prestasi-prestasi yang aku lakukan. Enggak, it's totally wrong gitu. Jadi apapun yang teman-teman lakukan sekarang, pencapaiannya itu patut dibanggakan tanpa atau dengan adanya mahasiswa prestasi. Menurut aku itu yang paling penting. Dan itu ya salah satu hal yang juga aku pelajari dari mahasiswa prestasi. Karena sebenarnya mahasiswa prestasi ini punya keuntungan sendiri, tapi bukan berarti eksklusif semua kesempatan hanya ada ketika kita mengikuti hal ini. Itu sih mungkin dari aku. Oke, keren sekali ya rimbawan-rimbawan muda Kak Faiha ini. Sudah banyak sekali tadi sharing-sharing tentang mahasiswa berprestasi ini gitu ya ke teman-teman rimbawan muda. Betul, sangat memotivasi untuk menjadi mahasiswa prestasi tentunya ya. Oke, tapi sayang sekali mungkin waktu kita terbatas gitu ya. Jadi mungkin sebelum penutupan dari Kak Faiha nih ada sedikit pesan-pesan untuk rimbawan-rimbawan muda di manapun berada gitu untuk mereka yang akan berdinamika di Fakultas Kehutanan ini. Silakan Kak Faiha. Oke, mungkin ini singkat aja karena waktunya udah mepet. Tapi intinya pesan dari aku adalah apapun yang kalian lakukan tetap semangat. Embrace it, karena aku yakin apapun mimpi kalian itu penting. Dan bukan berarti banyak sekali cara yang bisa kalian lakukan untuk mencapai mimpi itu. Mahasiswa prestasi hanyalah salah satu pilihannya. Kalau kalian mau ikut, aku sangat merekomendasikannya, tapi bukan berarti ini satu-satunya jalan. Jadi once again tetap semangat, dan semoga teman-teman rimbawan muda selalu sukses dimanapun kalian berada. Terima kasih teman-teman untuk kesempatannya. Oke, terima kasih juga Kak Faiha sudah mau meluangkan waktunya gitu ya Kak Hakim. Nah, wah, keren banget ya Kak Faiha ini. Betul. Sudah banyak cerita-cerita baru tentang mahasiswa berprestasi tentunya yang sudah dibagikan kepada kita dan juga juga kepada rimbawan-rimbawan muda, dan kami ucapkan terima kasih buat banyak yang sudah nonton. Betul, Kak Faiha juga yang sudah meluangkan waktunya di sini untuk berbagi cerita bersama kita. Aku sama Jida selaku moderator, mohon maaf jika ada salah kata baik ke teman-teman ataupun ke Kak Faiha ya Kak. Yang disengaja maupun tidak sengaja, dan kami ucapkan kepada rimbawan-rimbawan muda tetap semangat dan selamat berdinamika di Fakultas Kehutanan. Aku Azida. Aku Hakim. Dan narasumber kita Faiha. Sampai jumpa. Sampai jumpa di lain kesempatan.